Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamat. Hari ini saya mengambil tema tentang perpisahan dengan Ramadan. Melepas tamu agung dengan air mata dan harapan. Tentu saja itu yang kita harapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari-hari ini adalah hari yang terasa berbeda. Ada suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada perasaan yang campur aduk di dalam hati. Di satu sisi ada rasa syukur karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah. Tetapi di sisi lain ada rasa haru. Bahkan mungkin ada rasa sedih karena kita sedang berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi tamu agung yang selama ini hadir di tengah-tengah kita akan pergi meninggalkan kita. Ramadan akan pergi. Ramadan yang selama ini menghadirkan ketenangan dalam hati, yang menghidupkan masjid-masjid, yang membuat kita lebih dekat dengan Al-Quran, yang mengajarkan kita sabar, ikhlas, dan peduli kepada sesama. Kita perlahan, ia akan berlalu. Para ulama sering menggambarkan Ramadan adalah tamu agung yang datang hanya sekali dalam setahun. Ia datang membawa hadiah-hadiah yang luar biasa, pahala yang dilipat gandakan, doa yang dikabulkan dan doa yang diampuni, dan pintu surga yang dibuka selebar-lebarnya. Tetapi seperti tamu lainnya, Ramadan tidak tinggal selamanya. Jadi ia datang lalu pergi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melepas Ramadan? Apakah kita melepasnya dengan hati yang biasa-biasa saja? Atau kita melepasnya dengan hati yang penuh haru, penuh syukur, dan penuh harapan kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, para salafus yang soleh, para ulama terdahulu yaitu memiliki sikap yang sangat berbeda kepada ketika Ramadan itu berakhir. Mereka tidak merasa lega ketika Ramadan selesai. Sebaliknya merasa sedih karena tidak tahu apakah mereka akan dipertemukan lagi atau tidak. Bahkan diriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan jika seseorang mengetahui bahwa Ramadan yang dijalaninya itu diterima oleh Allah, maka itu lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Mengapa? Karena yang terpenting bukan sekedar kita menjalani Ramadan, tetapi apakah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ramadan datang kita semua bersemangat. Masjid menjadi lebih ramai, Al-Quran lebih sering kita baca, sedekah juga lebih sering kita keluarkan, istighfar lebih sering kita ucapkan, sholat malam lebih sering juga kita lakukan. Ramadan benar-benar menjadi madrasah kehidupan, sebuah sekolah rohani yang melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun kini muncul satu pertanyaan penting. Apakah perubahan itu akan bertahan selama Ramadan pergi? Karena hakikat keberhasilan Ramadan bukan diukur dari beberapa banyak ibadah, tetapi kita lakukan selama bulan itu saja. Tapi dari beberapa jauh Ramadan itu mampu mengubah diri kita setelah ia berlalu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit, jadi continue. Artinya Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tidak secara tiba-tiba, tapi Allah menuntut kita untuk konsisten dalam melakukan kebaikan. Jika selama Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan kita jangan sampai tidak membaca Al-Quran lagi.
Jika selama Ramadan kita rajin sholat berjamaah, maka setelah Ramadan kita harus rajin juga sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jika selama Ramadan kita ringan tangan bersedekah, maka sedekah itulah nanti yang akan membantu kita di akhirat. Jadi Ramadan itu seharusnya tidak hanya menjadi bulan ibadah, tapi menjadi titik awal perubahan hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.